Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama kita di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Dan kali ini kita mau ngajak teman-teman pemula ya, karena kita mau bagikan tips ya untuk pemula ini kan yang baru memulai ya. Karena apa? Karena agar kita nggak terlalu banyak makan waktu untuk membuat bonsai karena salah dan salah gitu kan. Nah, karena kurang proporsi dan kurang lagi itu kan. Nah, jadi kita mau kasih tips ya karena kita punya skema pola dasar di dalam bonsai. Nah, oke, hal pertama yang mungkin harus kita ketahui ya, yang harus pemula ketahui itu tentu saja kita mesti tahu juga tuh ada apa aja di bonsai gitu kan, ada gaya apa aja di bonsai, kemudian ada ukuran berapa aja dan namanya apa aja di bonsai itu harus tahu. Paling enggak itulah aja dulu yang paling tahu, yang harus kita tahu gitu kan. Nah, kita mau bawa teman-teman buat mengenal yang namanya bonsai mame. Kita kenal bonsai mame itu dia punya ketinggian 15 cm maksimal ya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kenapa bonsai mame itu punya ketinggian maksimal tapi nggak punya ukuran maksimal gitu pada batang gitu kan. Nah, oke, kita lihat ketinggian maksimal itu 15 cm itu gimana kalau kita bikinin garis presisi seperti ini teman-teman ya. Nah, garis ini isinya 15 cm ya teman-teman, dan juga ini 15 cm dan ini 15 cm. Dia menjadi sebuah segitiga sama sisi. Kenapa sih harus segitiga? Karena karakteristik pohon itu kan segitiga. Sekalipun dia nggak sama kaki, nggak sama sisi, sekalipun dia kadang sama kaki, sekalipun dia itu kadang seperti persegi gitu. Padahal intinya kan dia punya karakteristik segitiga. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya pohon itu dia bagian pangkal batangnya tentu saja gede dan ke atas makin kecil, dan itu mendekati bidang bangun segitiga seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian apa aja gitu kan manfaat-manfaat garis segitiga ini? Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Di sini ada garis segitiga sama sisi ini, ada dua garis diagonal kiri dan kanan. Kemudian ada garis horizontal di bawah dan kemudian ada garis vertikal di tengah. Ini adalah as ya. Dia posisi pohon berada. Ini adalah batas pangkal pohon utama dan pangkal akar. Kemudian garis di sisi ini dia adalah batas jarak rentang dahan. Gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah pohonnya, ini adalah pangkal yang paling bawah, dan ini adalah jarak rentang kanan kiri dahan dan daunnya. Itu kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah kita tahu kayak gitu, berapa kira-kira yang proporsional di sini, yang ideal di sini, kira-kira ukuran batangnya berapa besar kalau ternyata jarak rentangnya cuma segini. Nah, seperti itu. Yuk kita coba dengan ukuran 3 cm ya teman-teman ya. Kita lihat di gambar sebelah. Nah, kita bikin pangkal batang utama ini 3 cm. Ini asnya. Nah, dan ini setengah senti. Ini 1 cm, artinya 1,5 cm ke kanan, 1,5 cm ke kiri. Maka dia jadi 3 cm, ya kan? Nah, dengan 3 cm ini berapa sisa ke sini? Ya kan? Nah, ini masih lega. Cukupkah untuk jarak rentang? Tentu cukup. Seperti itu. Lantas jarak rentang yang mana yang bakalan kita pakai itu tergantung di mana dahan utama kita taruh, kita tempatin, ya kan? Nah, saya sendiri naruh dahan utama ini, cabang utama ini di sini kita ambil dari bibir pot, ya kan? Nah, sebab begini teman-teman, ya. Nah, kita lihat garis di sini. Nah, 15 cm itu loh sampai bawah, sampai sini. Kenapa dia berhenti di sini? Ya, nggak langsung ke sini. Begini. Ini sisa 2 cm, kita kasih clearance buat akar dan media, kemudian ini bibir pot. Di atas juga kita kasih sisa 2 cm. Ini untuk cabang terkecil di paling atas, kemudian ranting, anak ranting, cucu ranting, dan daun. Itu kayak gitu. Ya, oke, kita kembali lagi. Nah, sekarang
permasalahannya adalah di mana kita harus naruh cabang. Nah ini dia, sebenarnya masalah naruh cabang itu sebetulnya penyesuaian saja. Toleransinya adalah terhadap selera kita masing-masing. Kita mau taruh di bawah kayak, mau taruh di atas kayak, ya kan. Cuman ada salah satu kuncinya untuk memahami seberapa besar nantinya yang proporsional dengan batang. Seperti itu. Oke, misalnya di sini ya, di sini. Ini sekecil apa nanti? Nah, kemudian kita mau taruh di mana dia. Intinya, ketika dia semakin naik, maka dahan yang paling kecil di sini akan proporsional. Karena dia kan ini besar, kemudian agak kecil, agak kecil, agak kecil, agak kecil, dan sampai ke sini itu proporsi. Jadi itu naiknya itu proporsi, ukurannya itu perbedaannya walaupun tipis-tipis dia jadi bagus. Nah itu adalah penyesuaiannya, itu seperti itu. Kita mau taruh di mana dia, itu penyesuaiannya terhadap selera kita. Tapi berapa besar yang proporsional dan yang ideal di sini? Oke, itu secara umum ya teman-teman. Secara umum lingkaran batang utama ini kita ambil 1/3-nya. Seumpamanya begini. Ini adalah lingkaran 3 cm. Kalau lingkaran 3 cm ini kita bikinin lingkaran di tengahnya sebesar apa? Supaya semuanya nggak keluar garis. Umpamanya dia punya 1 cm, berarti dahan punya 1 cm. Tinggal tergantung di mana kita naruh dahan. Kalau kita taruh umpamanya di posisi ini, ternyata setelah kita ukur ini hanya punya 2,5 cm gitu kan, atau hanya punya 2 cm. Berarti ini dahan paling bawah. Dia dari lingkaran 2,5 cm ini kita bikin lingkaran 3 yang tidak keluar garis. Nah, maka sebesar itulah dahan pertama. Setelah kita temuin dahan pertamanya, gampang dah kesononya ya kan. Tinggal nentuin dia beda tipis sampai akhirnya ketemu di sana. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kelanjutannya gimana? Ini dahan, ini cabang gitu kan. Oke, pertama cabang yang paling pertama adalah cabang yang pertama kita amati dulu. Supaya dia nggak selendris, maksudnya selendris itu nggak ada potongan gitu ya. Kalau selendris itu kan nggak ada potongan gitu, nggak pakai sistem cut gitu kan, langsung gitu kan. Nah itu juga bisa buat gambaran kita gitu kan, tapi biasanya kan kita harus bikin karakter gitu kan di cabang, makanya kita memakai sistem cutting grow gitu kan. Nah tinggal kita pikirin dah berapa senti kira-kira cabang utama ini baru pecah, kemudian nyambung lagi sampai di ujung sini, kira-kira dia itu adalah sebuah cabang dengan besaran ranting paling depan. Itu kayak gitu teman-teman. Nah jadi kemudian ke atasnya itu juga seperti itu, ngikut ke atasnya juga ngikut seperti itu, maka yang terjadi bakalan seperti ini ya, bakalan menjadi segitiga. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekali lagi ini adalah skema pola dasar di dalam buat bonsai supaya kita nggak kebingungan ya di dalam menentukan ukuran-ukuran yang proporsional. Begitu juga untuk bonsai-bonsai yang lain. Kalau kita bikin small, kita tinggal bikin segitiga sama sisi dengan ketinggian maksimal bonsai small yaitu 30 cm. Seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya, saya rasa itu cukup ya teman-teman. Mudahan teman-teman paham. Mohon maaf kita mungkin sedikit berkesan mengajari gitu ya, tapi bukan maksud kita seperti itu. Tapi yang jelas kita terima kasih teman-teman udah klik dan nonton video saya. Jangan lupa dukung. Salam semangat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Salam semangat lagi dan tetap semangat, apalagi buat pemula. Jangan ragu-ragu untuk memulai bonsai. Kita cari ilmunya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kedepannya kita bakal paham banget dan punya karya bonsai yang lebih baik, berkarakter dan istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.